この番組は角川書店とご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang kapanpun materi ini tampil di aplikasi G-School. Pada kali ini kita akan membahas itu permainan bulu tangkis. Dalam permainan bulu tangkis yang mungkin pokok yang kita pelajari itu pertama sejarahnya, yang kedua adalah tekniknya, ketiga peraturan, dan keempat itu ukuran lapangan. Dan terakhir nanti mungkin kita akan berbicara tentang minggu kemarin kita kan sudah belajar tentang komponen-komponen latihan fisik. Jadi latihan bulu tangkis ini kita bikin juga komponen apa yang terkandung dalam permainan bulu tangkis. Oke, kita pertama mulai dari sejarah. Para peneliti atau yang berkecimpung di dalamnya itu tidak mengetahui secara pasti dari negara mana bulu tangkis ini ada. Setelah dilihat dokumen yang ada, dokumen sejarah yang ada, permainan yang seperti bulu tangkis itu pertama ya dijumpai itu di negeri Cina. Itu tapi bulu tangkisnya kemarin awalnya itu memakai raketnya itu dari kayu. Itu pertama kali itu pada abad ke-12. Dan juga di India bulu tangkis dimainkan di Pune. Karena itu permainan ini dinamakan permainan Pune. Jadi dulu namanya bukan bulu tangkis, tapi Pune. Itu sekitar tahun 1870. Jadi awalnya ibaratnya kepastian negara mana yang pertama kali yang pencetus atau permainan bulu tangkis ini tidak bisa dipastikan dari negara mana yang adanya. Namun dalam segi kecabangan olahraga formal, itu bulu tangkis ini pertama kali pada tahun 1877 dan ini juga berevisi juga sampai saat ini. Terakhir revisinya itu dengan masuk ke International Badminton Federal atau IBF. Sampai dari saat itu ada revisi seperti sampai sekarang yang kita ketahui dalam permainan bulu tangkis. Sejarah permainan bulu tangkis di Indonesia, seperti yang tadi yang dibilang, bulu tangkis itu bukan permainan asli atau permainan berasal dari Indonesia. Atlet bulu tangkis yang kita kenal, mungkin yang kita sama-sama ketahui itu salah satunya yang masuk ke internasional, itu seperti Lim Swee King dan Susi Susanti. Turnamen bulu tangkis internasional itu pertama kali itu kejuaraan dunia yang dilaksanakan pada awalnya itu pada 3 tahun sekali. Pelaksanaan pertama itu diadakan pada 1977. Yang kedua itu Thomas Cup dilaksanakan sejak 1946. Pertama kali pada mulanya dilaksanakan oleh IBF. Thomas Cup ini juga pada awalnya dilaksanakan pada eventnya itu 3 tahunan. Dari awal pelaksanaannya dalam sejarah bulu tangkis dunia hanya 5 negara yang berhasil membawa piala ini. Itu salah satunya diantaranya itu Indonesia sebagai pemenang gelar terbanyak itu di 13 kemenangan. Berbentuk pertandingan regu, Thomas Cup mengadakan 5 pertandingan, yaitu 2 pertandingan kelas ganda dan 3 pertandingan kelas tunggal. Selanjutnya itu pertama itu Uber Cup. Uber Cup ini dilaksanakan pada awalnya itu pada tahun 1957, yaitu 2 tahun sekali. Nama Uber Cup ini diambil dari nama salah satu atlet wanita Inggris, yaitu bernama Betty Uber. Selanjutnya adalah turnamen yang diadakan Sudirman Cup. Kalau Sudirman Cup ini berbeda juga dengan turnamen yang lainnya. Turnamen yang tadi disebutkan itu merebutkan piala dan uang, tapi ini bukan mendapatkan uang atau piala, tapi mendapatkan poin pada BWF dan mengharumkan nama negara. Jadi tujuan utamanya bukan untuk uang. Pertandingan ini dilaksanakan dalam bentuk regu campuran, yaitu tunggal putra dan putri, ganda putra dan putri, serta ganda campuran. Sudirman Cup diperkirakan mulainya itu pada tahun 1986. Mungkin masih banyak lagi turnamen-turnamen bulu tangkis yang lain bisa dipelajari juga. Silakan dibaca literasinya. Materi yang kedua yaitu teknik dalam permainan bulu tangkis. Secara sederhana yang perlu kita ketahui, teknik dalam permainan bulu tangkis itu ada namanya teknik servis, teknik memukul. Servis ini maksudnya itu awal dari permainan.
Jadi awal permainan kita menggunakan ada namanya forehand. Ya, service ini juga dibagi sama dua, service forehand dan service backhand. Forehand berarti ibaratnya telapak tangan kita menghadap ke depan, itu berarti forehand. Kalau misalnya telapak tangan kita ke belakang, itu dinamakan service backhand. Dan teknik pukulan juga ada dua. Yang pertama teknik menerima bola atau memukul bola biasa, dan juga teknik smash. Ini kan sama-sama memukul. Ada namanya tekniknya forehand dan juga backhand juga. Memukul forehand dan memukul backhand. Prinsipnya sama. Forehand berarti tangannya menghadap ke depan, dan backhand berarti tangannya menghadap ke belakang. Jadi bisa diperhatikan pada cuplikan video yang di atas ini, yang di sini. Oke. Ini perbedaan antara forehand dengan backhand. Dan juga bisa diperhatikan yang di video di atas ini. Ini perbedaan service forehand sama service backhand. Oke, selanjutnya itu adalah teknik smash atau pukulan cepat atau pukulan keras. Ini bertujuan secara umum itu bertujuan untuk mencetak skor. Kita mendapat skor dari lawan itu dengan memukul bola dengan sekerasnya. Smash itu juga terbagi dua, yaitu ada yang smash biasa yang kita tidak melompat, dan satu lagi itu smash sambil melompat. Ini tergantung situasi dan kondisinya juga. Tapi yang cenderung kita melakukan adalah smash sambil melompat karena akurasinya atau bisa lebih bolanya lebih cepat atau menukam ke bawah. Selain teknik-teknik yang kita pelajari tersebut, ada juga beberapa teknik pola kaki juga. Ini tidak wajib kita ketahui, tapi sebagusnya kita ketahui. Ada beberapa teknik kaki dalam permainan bulu tangkis, tapi ini tekniknya bukan untuk memukul bola atau menendang bolanya itu. Ini teknik ini adalah support atau pendukung saat kita melakukan teknik forehand atau teknik backhand. Bisa diperhatikan bagaimana pola kaki atau pola langkah dalam permainan bulu tangkis, bisa lihat di atas. Kita masuk selanjutnya itu teknik variasi memukul forehand sama backhand. Bisa diperhatikan ada beberapa teknik ibaratnya stylenya lain seperti gerakan yang di atas. Jadi prinsipnya seperti ini. Bagaimanapun variasinya, ada yang memukulnya dari belakang, ada memukulnya dari selangkangan, ada juga memukulnya sambil mengecoh juga. Pada prinsipnya itu memukulnya cuma dua, forehand sama backhand. Bisa kita perhatikan lagi bagaimana posisi tangannya, baik itu posisi tangan ke depan ataupun punggung tangannya menghadap ke depan. Untuk materi kali ini mungkin cukup dua itu saja, sejarahnya sama teknik permainannya. Jadi permainannya tidak banyak, jadi kita dalam permainan bulu tangkis lebih fokus pada latihan itu kelincahan sama akurasi, koordinasi. Minggu selanjutnya kita akan membahas tentang peraturan permainan dalam bulu tangkis dan ukuran lapangan dalam permainan bulu tangkis. Dan minggu selanjutnya kemungkinan kita akan membahas tentang bentuk latihan dalam permainan bulu tangkis dan komponen-komponen yang terkandung di dalam permainan bulu tangkis. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes